Oke guys, welcome back to Reference TV YouTube channel ya. Saya buat video konten kali ini ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari komentar penonton video saya. Jadi ini konten sederhana ya, saya rekam langsung dari perkebunan kelapa sawit. Jadi ini pertanyaan datang dari Singe ya, dari komentar penonton atas nama Singe. Jadi dengan akun bernama Singe ini ada dua pertanyaan yang ditanyakan. Hasilnya jangan lupa like, subscribe, komen ya jika ada yang kurang atau lebihnya dari video yang akan saya jawab ini ya, untuk pertanyaan dari akun Singe ya. Dia yang bertanya yang pertama, biaya hidup sebulan habis berapa ya di perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk biaya hidup itu tergantung orang ya, dari gaya hidup kita ya. Kalau misalnya di perusahaan kelapa sawit ya, namanya di perusahaan kelapa sawit ya, pasti harga barang tentu berapa kali lipat lebih besar ya dari yang ada di luar atau di kota ya, karena kelapa sawit sendiri masuk ke dalam pelosok ya, mungkin jaraknya sekitar 1 jam lebih ya ke kota, yang tentunya barang-barang di kota lebih murah. Tapi karena di kelapa sawit ya harga barang tentu berbeda lah, mungkin berbedanya sekitar 5 ribuan hingga 15-an ribu ya untuk harganya jauh, karena mungkin pengusaha atau penjual tengkulak ini juga membutuhkan modal yang besar ya untuk berjualan di perkebunan kelapa sawit. Jadi memang harga barangnya untuk ongkos mendatangkan barang itu dari luar ya, karena butuh perjuangan juga ya, mereka membutuhkan modal yang besar juga ya. Jadi untuk biaya hidup ya tergantung dari kita ya, misalnya kebutuhan kita ya, kita minimal kalau dalam sebulan kita bisa keluar berbelanja keluar ke kota ya, kita belanjalah di luar ya. Kan sama juga kalau kita keluar pun pasti biaya butuh juga untuk dikeluarkan ya, untuk ongkos perjalanan kita pun pasti ada ya. Jadi tidak beda jauh. Jadi kalau untuk pesan saya ya, kalau di perkebunan sawit kita kalau bisa berbelanja lebih murah di luar ya, kita berbelanja untuk sebulan. Jadi kita manfaatkan di hari libur kita keluar berbelanja. Jadi biaya hidup ya tergantung ya, kalau ada yang pasangan keluarga ya, suami istri ya, pasti anggarannya dilebih. Untuk pasangan suami istri atau couple ya, biaya lajang beda ya. Jadi biaya hidup misalnya rokok, kalau di luar saja rokok perbungkus 15.000, pasti di dalam sini dijual lah 30.000 ya. Jadi untungnya bisa hingga 15-an ribu ya. Atau misalnya harga baygon mungkin di luar 5.000 ya, di sini bisa 10.000 ya di kebun sawit. Dan satu juga, di kebun sawit ini kebanyakan ngutang ya, jadi ditulis ke bond ya. Jadi kita bisa bond, nanti kita gajian atau apa baru kita bayar. Jadi memang di perusahaan sawit kalau ada pengusaha yang berjualan atau warung-warung atau kios yang berjualan, pasti kita bond ya, sistem bond. Kalau perusahaan yang mungkin sudah bekerja sama dengan koperasi ya, atau yang berjualan barang lebih murah lagi ya, kita bisa dapatkan barang lebih murah. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang belum ada koperasinya ya, jadi pengusaha itu sendiri dari pekerja-pekerja sawit yang ada di dalam kebun itu sendiri ya. Jadi itulah tergantung dari keiritan kita ya dalam, atau pandai-pandai kita lah mengatur keuangan di dalam kita bekerja di perkebunan kelapa sawit ya, tergantung orang masing-masing. Yang penting kalau kita pandai mengatur keuangan kita. Oke guys, itu untuk pertanyaan yang pertama tadi saya menjawab adanya sesuai dengan yang saya tahu ya. Dan ini pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua dari akun yang sama ya, dari Singe. Apa disediakan PT, maksudnya apa yang pelayanan apa yang diberikan perusahaan ya, atau apa yang disediakan untuk PT, atau uploadnya apa perusahaan menanggung biaya untuk anggaran-anggaran lain ya maksudnya. Jadi
sesuai ini ya, kalau untuk perusahaan yang saya jalani ini ya, bekerja dengan perjanjian waktu tertentu tetap ya, atau PKWTT, itu biasanya diberikan peralatan kerja ya ketika dia datang, peralatan kerja, peralatan masak, peralatan dapur, peralatan tidur, dan segala macamnya ya. Dan itu untuk pekerja baik yang suami istri, yang permanen, yang perawat, dan juga untuk yang lain-lain, misalnya kebutuhan ya. Kalau kebutuhan untuk beras biasanya ditanggung ya, istilahnya natura ya di perusahaan yang saya jalani ini. Itu untuk karyawan harian tetap ya, itu diberikan natura atau beras ya, tapi dipotong juga dari gaji ya. Dan untuk itulah yang saya tahu ya, di perusahaan yang saya jalani. Saya rasa perusahaan lain pun tidak berbeda-beda jauh ya untuk peraturan dan tata tertib ya, atau keringanan dan pelayanan yang diberikan setiap perusahaan. Mungkin ada surat edaran yang sudah berlaku di setiap perusahaannya, atau tata tertib undang-undang setiap perusahaannya. Jadi demikianlah yang saya ketahui. Jika ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, mungkin bisa tambahkan atau tanyakan di kolom komentar ya, biar kita lebih aktif lah, lebih berinteraksi ya dalam video-video saya yang berikutnya ya. Saya tunggu dari pertanyaan dari sobat planter semua ya. Demikianlah jelasan singkat saya. Terima kasih.